Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas kitab fikih berkaitan tentang hukum air yang digunakan, air yang sudah digunakan dalam bersuci. Apa hukum bekas air orang lain? Al-ma'ul musta'mal fit taharah kal ma'il munfasili an a'dha'il mutawaddi'i wal mughtasil tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala sahih. Air yang sudah digunakan dalam bersuci seperti air yang terpisah dari anggota tubuh dari orang yang berwudu, sisa bekas air wudunya, atau orang yang bekas orang mandi, itu suci dan mensucikan untuk selainnya. Ini menurut pendapat yang benar. Walaupun terjadi khilaf di dalam masalah ini, tapi di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya pendapat yang benar itu boleh, yang mana nanti akan kita jelaskan dalil-dalilnya. Yarfa'ul hadatsa wa yuzilun najas, akan bisa mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafis salasati ar-raihah wa ta'am wal laun. Selama salah satu sifat yang tiga, sifat air yang tiga itu belum berubah. Dari sisi apa? Dari sisi baunya, kemudian rasanya, kemudian warnanya. Jika tiga sifat ini belum berubah, salah satunya belum berubah, maka air tersebut masih suci dan mensucikan. Wa dalilu taharatihi, dan dalil kesuciannya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, maka para sahabat hampir berebutan sisa bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya itu najis, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melarang perbuatan sahabat. Tapi ternyata Nabi SAW membiarkan para sahabatnya mengambil bekas wudu Nabi SAW. Wali'annahu SAW sabba ala Jabir min wudu'ihi idza kana maridun. Begitu juga Nabi SAW menuangkan air kepada sahabat Jabir dari bekas wudunya ketika sahabat Jabir dalam kondisi sakit. Walau kana najasan lam yajuz fi'lu dzalik. Kalau sekiranya perbuatan tersebut najis, air tersebut najis, maka tidak boleh melakukan perbuatan tersebut. Tapi ternyata Nabi SAW membiarkan. Wali anna Nabiyya SAW wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawadda'una fil aqdahi wal autar wa yaghtasiluna fil jifan. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya dan istri-istrinya dahulu mereka berwudu pada satu wadah. Pada wadah mangkok besar mereka berwudu berganti-gantian. Wa yaghtasiluna fil jifan, dan mereka juga mandi pada satu wadah, mangkok besar. Wa mislu hadza la yaslam min rasyashin yaqa'u fil ma'i minal musta'mil. Semisal hal ini, berganti-gantian mandi dalam satu wadah, itu tidak akan selamat dari percikan
air yang jatuh pada air dari orang yang menggunakan air. Karena banyak orang yang mandi di situ, banyak orang yang berwudu di situ, saling bergantian, tentu tidak akan selamat dari percikan-percikan air yang jatuh pada air. Tapi ternyata Nabi SAW tetap berwudu dan membiarkan sahabatnya berwudu dengan seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya sisa bekas orang lain itu suci dan mensucikan. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, wa qad kana junuban innal mu'mina la yanjus. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah ketika dalam kondisi junub. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Ya, antara satu mukmin dengan mukmin yang lain tidak najis. Ya. Wa idza kana kadzalika fa innal mu'mina la yafqidu tahuriyatuhu bi mujarradi mumasatihi lahu. Apabila seperti itu, maka sesungguhnya air itu tidak akan hilang kesuciannya dengan sekedar bersentuhan dengannya. Ya, tidak akan menghilangkan kesucian air walaupun ada banyak orang yang menyentuh air tersebut. As'arul adamiyyin wa bahimatul an'am. As'arul adamiyyin wa bahimatil an'am. Bekasnya anak Adam, manusia, dan hewan ternak. As-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi syaribi minhu. Yang dimaksud dengan as-su'ru di sini apa yang tersisa pada wadah setelah orang lain meminumnya dari wadah tersebut. Fal adami tahir, manusia itu suci. Wasu'ruhu tahir, bekasnya juga suci, bekas air minumnya juga suci. Sawa'un kana musliman aw kafiron, baik dia itu seorang muslim atau orang kafir. Wa kadzalikal junub wal haid, begitu juga bekasnya orang yang junub dan orang yang haid, suci. Wa qad tsabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu la yanjus. Karena telah tetap bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu tidak najis. Wa an Aisyata, dari Aisyah, annaha kanat tashrabu minal ina'i wa hiya haid fayakhudhuhu Rasulullah SAW fayadau fahu ala maudhi'i fihi. Dari Aisyah bahwasanya beliau minum dari wadah yang mana beliau dalam kondisi haid. Dan Nabi SAW mengambil wadah tersebut kemudian meletakkan mulutnya pada tempat di mana Aisyah meletakkan mulut. Ya. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau sekiranya najis, tentu Nabi SAW tidak akan melakukan hal itu. Waqad ajma'al ulama'u ala taharati su'ri ma yu'kalu lahmuhu min bahimatil an'am wa ghairiha. Dan para ulama telah sepakat akan kesucian bekas air hewan yang dagingnya boleh dimakan dari hewan-hewan ternak dan selainnya. Selama hewan-hewan ternak itu halal dagingnya untuk dimakan, maka bekasnya juga suci. Amma ma la yu'kalu lahmuhu kasiba wal humur wa ghairiha fas-sahih anna su'rahu tahir wa la yu'assiru fil ma'i wa bi khasatin idza kana al-ma'u katsiran. Adapun apa yang daging yang tidak dimakan, yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti daging hewan buas, keledai dan selainnya, maka yang benar anna su'rahu tahir, bahwasanya bekas hewan yang dagingnya tidak boleh dikonsumsi, hewan-hewan buas, itu bekasnya, sisanya juga suci dan tidak akan mempengaruhi air, terlebih jika air tersebut banyak. Amma idza kana ma'u qalilan wa taghayyara bisababi syurbiha minhu fa innahu yanjusu. Adapun apabila air itu sedikit dan ternyata berubah
sifat air dengan sebab diminum oleh hewan buas tersebut, maka air tersebut najis. Ya. Air tersebut najis. Wa dalilu dzalikal haditsus sabiq, dalil akan hal itu hadis yang telah berlalu, wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ma'i wa ma yanubuhu minad dawabi was-siba'. Faqala idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hirrah wa qad syarabat fil ina innaha laysat binajas innama hiya minat tawafina 'alaikum wat tawafat. Wa li'annahu yashuqqu taharruzu minha fil ghalib. Falau qulna wa binajasati su'riha wa wujubi ghuslil asya'i lakana fi dhalika masyaqqah wa hiya marfu'atun an hadhihi al-ummah. Amma su'rul kalbi fa innahu najas wa kadzalikal khanazir. Dan dalil akan hal itu hadis yang telah berlalu, bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang air dan apa yang tersentuh oleh hewan melata dan hewan buas diminum oleh mereka. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, apabila air tersebut mencapai 2 qullah, maka tidak akan menjadikan air tersebut kotor, najis. 2 qullah di sini menurut penjelasan mazhab Syafi'iyah itu 216 liter. Jadi apabila air mencapai 216 liter, maka tidak akan menjadikan air tersebut najis. Begitu juga sabda Nabi SAW tentang kucing, yang mana kucing itu tidak boleh dikonsumsi dagingnya, haram, tapi suci, ya, boleh kita menyentuhnya. Yang mana kucing tersebut minum dari sebuah bejana, kemudian Nabi bersabda, innaha laysat binajas, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Sesungguhnya hewan kucing itu termasuk hewan yang mengelilingi kalian, ya, selalu tidak bisa kita menghindari kucing. Wali annahu yashuqqu taharruzu minha fil ghalib, dan karena kucing itu dan karena menjaga diri dari kucing itu sulit. Ya, secara umum kita sulit menghindari kucing, di mana-mana ada kucing di rumah. Falau qulna bi najasati su'riha, kalau sekiranya kita mengatakan bahwasanya bekas airnya itu najis, maka ini sulit. Wa wujubi ghusl asya, dan wajib membersihkan dari sisa-sisanya. Lakana fi dzalika masyaqqah, maka hal itu akan sulit. Ya. Wa hiya marfu'atun an hadhil ummah, dan hal itu tentu diangkat dari umat ini. Umat ini tidak akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Adapun sisa hewan anjing dan babi, maka itu najis. Ya, tidak boleh seseorang memanfaatkan sisa air minum mereka karena najis. Adapun anjing, hewan anjing, ya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyaghsilahu sab'a marrat ulahuna biturab. Sucinya wadah salah seorang kalian apabila ada anjing yang menjilatnya, hendaklah dia mencucinya 7 kali, dan yang pertama adalah dengan tanah. Adapun babi, fali najasatihi, babi itu najis dan karena kotornya, buruknya, ya. Dan hewan babi ini adalah hewan yang paling kotor, ya, karena dia mau makan kotorannya sendiri. Qala Allah Ta'ala fa innahu rijsun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya babi itu najis, ya, sehingga sisa mereka juga najis. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.